tanggung jawab sosial perusahaan atau sering disebut dengan Corporate Social Responsibility, disingkat dengan CSR, lahir pada tahun 1930-an di Amerika Serikat. Pada prinsipnya, CSR merupakan kegiatan yang berawal dari kesadaran perusahaan dan bersifat tanggung jawab sosial perusahaan. Cikal bakal CSR bermula dari kegiatan perusahaan yang sering kali bersifat spontanitas dan belum terkelola dengan baik. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia usaha, serta dengan adanya tuntutan masyarakat dan dunia usaha, maka CSR mulai berkembang. Perusahaan tidak lagi sekedar menjalankan kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit atau keuntungan dalam menjaga kelangsungan usahanya, melainkan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat sosial dan lingkungannya. Apabila dikaitkan dengan teori tanggung jawab sosial dengan aktivitas perusahaan, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial lebih menekankan pada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan stakeholder dalam arti luas daripada kepedulian perusahaan terhadap kepentingan perusahaan belaka. Dengan demikian, konsep tanggung jawab sosial lebih menekankan pada tanggung jawab perusahaan atas tindakan dan kegiatan usahanya yang berdampak pada orang-orang tertentu, masyarakat dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas usahanya sedemikian rupa sehingga tidak berdampak negatif pada pihak tertentu dalam masyarakat. Kewajiban untuk melaksanakan CSR juga diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya ditulis UU PT Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut. 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 2. Kewajiban tersebut diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yang ketiga, perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebelum membahas mengenai CSR dalam kaitannya dengan penanaman modal, perlu kiranya mengetahui apa yang dimaksud dengan CSR. Sampai saat ini belum ada kesamaan pandang mengenai konsep dan penerapan CSR. Meskipun kalangan dunia usaha menyadari bahwa CSR ini amat penting bagi berkelanjutan usaha suatu perusahaan. Gurfi Kafai mengatakan bahwa praktek CSR dipercaya menjadi landasan fundamental bagi pembangunan berkelanjutan, sustainability development, bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi stakeholder dalam arti keseluruhan. Di sini juga ada pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan. Gunanya ini meningkatkan kualitas penanaman modal, kehidupan dan lingkungan baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ketentuan pasal 16 huruf D Undang-Undang Penanaman Modal menentukan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Baik, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, di sini ada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Di mana pasal 1 itu dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Yang terakhir itu, penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Adapun pasal 2 itu menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah Republik Indonesia. Yang pasal 3 itu di mana penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas. Yang pertama itu kepastian hukum, kedua keterbukaan, ketiga akuntabilitas, keempat perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, dan kebersamaan, terus efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan yang terakhir itu keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kebijakan dasar penanaman modal. Yang pertama yaitu pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal di antara lain untuk A. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguat dan daya saing perekonomian nasional. Yang kedua yaitu untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Selanjutnya ada dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Pemerintah. Yang pertama yaitu memberi perlakuan yang bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang kedua yaitu menjamin kepastian dan kepastian berusaha serta keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, ataupun koperasi. Kebijakan dasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Di antaranya yaitu implikasi pengaturan CSR terhadap kegiatan penanaman modal. Sebagai sebuah komitmen perusahaan, pelaksanaan CSR pada dasarnya adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait dengan pelaksanaan CSR sendiri, ada 4 kelompok perilaku perusahaan. Adapun 4 kelompok perilaku perusahaan dalam pelaksanaan CSR sendiri, yang pertama yaitu kelompok hitam. Kelompok hitam adalah perusahaan yang tidak melakukan praktek CSR sama sekali dan mereka adalah perusahaan yang menjalankan bisnis semata-mata untuk kepentingan sendiri tanpa memperhatikan aspek lingkungan sosial di sekitarnya, termasuk kesejahteraan karyawannya. Yang kedua ada kelompok merah, yakni perusahaan yang mulai melaksanakan CSR tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungan. Yang ketiga ada kelompok biru, yakni kelompok perusahaan yang menilai praktek CSR akan membawa dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi dan bukan biaya. Yang keempat yaitu ada kelompok hijau, yakni perusahaan yang menempatkan CSR pada strategi inti dan jantung bisnisnya. CSR sendiri tidak hanya dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan untuk merupakan modal sosial bagi perusahaan mereka.